Coba buka di bawah itu. Ya. Justru di tangan penggalinya Soekarno, Pancasila bisa dibilang belum menemukan kondisi ideal untuk bisa diterapkan. Berbagai pergolakan politik, perubahan sistem pemerintahan, dan pertarungan ideologi politik yang terjadi di masa-masa awal pemerintah Soekarno mengganggu proses penerapan Pancasila sebagai dasar negara secara ideal. Kondisi ini terlihat pada masa demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Itu Pak yang saya kutip. Kemudian pada periode ini penafsiran Pancasila, terutama sila keempat yang berintikan musyawarah untuk mufakat, tidak bisa jika tidak mau dianggap gagal untuk bisa diterapkan. Puncak penyimpangan Pancasila di Orde Lama terjadi pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juni 59 dan kemudian diikuti periode demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, penafsiran Pancasila tidak diarahkan pada kekuasaan rakyat yang berdasar pada demokrasi, tetapi sepenuhnya diarahkan ke Soekarno sebagai figur tunggal dan sebagai pemegang kekuasaan tunggal. Selain langkah politik berupa pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, Soekarno juga memiliki penafsiran tersendiri terhadap Pancasila. Kemudian Pancasila itu dilakukan melalui penerapan Manipol atau Pusdek, Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia sebagai haluan negara. Sayangnya penafsiran itu cenderung berpusat pada Soekarno. Aroma otoritarisme tercium begitu pekat pada masa-masa itu. Hal ini senada dengan pandangan pengamat politik Fahri Ali. Sulit menyatakan Pancasila diterapkan dalam periode demokrasi terpimpin. Fakta sejarah justru memperlihatkan bukan saja jargon politik yang sering berubah-ubah, melainkan juga sifat pemerintah yang cenderung otoriter, kata Fahri dalam salah satu ulasannya seperti dimuat di Harian Republika. Begitu Pak, kalau di Orde Lama. Kemudian apa perlu dilanjut Orde Baru? Cocok kali tuh, pas sekali tuh. Gitu Pak ya. Jadi kita lanjut lagi di Orde Baru 1967 sampai 1998. Huru-hara G30S menyisakan instabilitas politik dan keamanan. Menurut Orde Baru, semua tragedi nasional yang terjadi di sepanjang Orde Lama, lantaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyimpang dari jalur yang seharusnya. Alhasil, misi utama Orde Baru adalah mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke jalur yang benar. Slogan paling terkenal dari Orde ini adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah pertama Orde Baru adalah merumuskan kembali soal Pancasila. Langkah ini langsung diwujudkan dengan penyusunan dan pengesahan berbagai produk perundang-undangan, mulai dari keputusan Presiden hingga TAP MPR. Pada awalnya melalui keputusan Presiden pada tahun 1968, Soeharto mengeluarkan rumusan resmi Pancasila versi Orde Baru. Di aspek politik, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Golkar dan partai politik, dan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, sempat menimbulkan gejolak. Penerapan ini, aturan ini memicu pertentangan antara pemerintah dengan sejumlah kelompok politik, terutama kelompok Islam.
Penolakan-penolakan terhadap penerapan Azas Tunggal ini dihadapi dengan tindakan represif oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa Tanjung Priok menjadi insiden yang begitu menyita perhatian publik. Di titik ini, makna Pancasila dianggap sudah direduksi menjadi alat-alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Orang-orang atau kelompok yang dianggap tidak sesuai bisa disingkirkan dengan mencap tidak Pancasilais. Ini ada yang Dan Pancasila jadi kan juga digunakan sebagai panitia, alat pemukul bagi kelompok yang ini kritis. Orang yang menolak tanahnya digusur atau dibeli murah dicap tidak Pancasilais. Ujar sejarawan LIPI Asfi Waram Adan. Apa lagi itu? Belum lagi dengan upaya pelambangan terhadap penafsiran Pancasila melalui penataran Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat dengan BP7. Menurut Asfi, program yang disahkan melalui TAP MPR pada tahun 1978 itu dikampanyekan secara nasional, mulai dari tingkatan Departemen Jenderal hingga tingkat RT. Program itu memakai anggaran negara dan dalam tempo setidaknya 10 tahun setidaknya telah ditatar sebanyak 72 juta warga negara Indonesia. Tapi hasilnya tidak jelas, ujarnya. Asfi menilai dengan langkah Orde Baru itu, istilah Pancasila pun melebar. Selain itu, makna Pancasila yang diajarkan direduksi jadi sekian butir sifat yang harus dihafalkan. Istilah Pancasila melebar sampai ada kesaktian Pancasila, sepak bola Pancasila, dan es campur Pancasila katanya. Demikian yang tafsiran dari rejim Orde Lama dan Orde Baru. Terima kasih. Monggo yang tanggapan lainnya. Ya, saya bisa menanggapi Pak. Kalau saya setuju apa yang disampaikan dengan oleh Pak Rizky. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan bahwa tafsir masing-masing rejim atas Pancasila. Pertama, mungkin kita bisa membagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama adalah periode lama, yang justru Orde Lama itu adalah sebagai putra sang Fajar Soekarno sendiri adalah dari yang boleh dibilang beliaulah yang membentuk Pancasila ya. Sehingga dengan penafsirannya ketika di Orde Lama, kalau tadi udah dijelaskan sama Pak Rizky bahwa justru implementasi dari Pancasila di Orde Lama, adaptasinya justru menimbulkan sesuatu yang baru tentu akan sulit diterima oleh masyarakat, oleh seluruh bangsa. Ini justru isi-isi dari Pancasila kan tadi justru akan justru ada penyimpangan gitu ya Pak Rizky ya, ada penyimpangan oleh si pembentuknya itu sendiri gitu, sehingga penafsirannya adalah monitor, minta tolong jawabkan Arif. Sehingga penafsirannya pada akhirnya dengan penetapan bahwa yang membentuk Pancasila itu sendiri justru menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup yang bertentangan dengan sila butir-butir yang ada di Pancasila itu sendiri. Terus kita memuji lagi kepada Orde Baru. Orde Baru sendiri menganggap bahwa karena adanya penyimpangan tadi, maka Orde Baru menafsirkan Pancasila menjadi reaktualisasi kembali atau revitalisasi, sehingga itu tadi ada banyak karena dianggap Orde Baru adalah terjadi banyak penyimpangan, sehingga di Orde Baru melakukan reaktualisasi atau revitalisasi terhadap butir-butir Pancasila tadi, sehingga masyarakat diminta untuk lebih Pancasilais. Dilakukanlah diklat-diklat atau kita dulu P4 ya, dilakukan dulu BP7 ya, itu BP7 organisasi ininya kan penatarannya P4
Semua P4. pegawai negeri Ya. harus ikut penataran P4. Betul. Berapa jam itu ya dan sebagainya sampai ngelotok benar. Jadi setiap langkah gerak kita adalah harus sesuai dengan apa-apa yang sudah diatur. Namun kan terjadi lagi bahwa ada penyimpangan kembali sehingga menggunakan Pancasila sebagai justru merebut justru tidak memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa umpamanya musyawarah dan mufakat, persatuan Indonesia, tetapi dikuasai oleh elit-elit tertentu. Nah, dari sana terjadilah gerakan G30 SPKI yang kemudian itu menjadi sejarah buruk bagi bangsa Indonesia yang dianggap bahwa akhirnya muncul Orde Reformasi. Orde Reformasi itu kemudian menganggap bahwa Pancasila di zamannya Orde Baru Indonesia dan sesuatu yang tidak perlu terjadi kembali. Sehingga di reformasi ini ada era-era keterbukaan, tapinya terlalu dikekang, begitu dibuka kebablasan semuanya. Sampai lepaslah salah satu ini kemudian saya meneruskan ya, salah satu Timur menjadi negara sendiri kan gitu. Hampir saja Aceh juga lepas dengan adanya referendum keterbukaan yang kalau menurut kita Indonesia belum siap dengan era keterbukaan ini. Dan kalau kita mau melihat lagi ke sini setelah ordenya reformasi, banyak pemimpin kemudian menafsirkan kembali Pancasila. Jadi kalau menurut saya adalah tafsir masing-masing rejim akan terus berulang menurut rejimnya. Kalau zamannya sekarang nanti berbeda lagi. Muncul lagi sih sebetulnya Pancasila, muncul lagi itu apa sekarang namanya? Yang apa Mas Heru? Karena sudah dari awalnya sudah berbeda ya penafsirannya. Iya gitu, sehingga berkembang terus dan menurut saya ini akan terus berkembang sesuai dengan rejimnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Bahwa rejim Pancasila pada Orde Lama ini di mana Presiden Insinyur Soekarno menyatakan dirinya menjadi presiden seumur hidup, sehingga itu bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Dan pada masa Orde Baru, kalau menurut saya, masyarakat di mana pada masa Orde Baru masyarakat yang tidak mendukung pemerintah lah yang dianggap ini mungkin kosnya ya tadi ya tidak Pancasila. tahu saya awalnya ini. Nah, kalau pada masa Orde Baru bahwa masyarakat yang tidak mendukung pemerintah dianggap tidak Pancasila. Ya. Tidak Pancasila. Iya Bu, seperti itu kalau pada masa Orde Baru kalau saya lihat menurut pendapat saya Bu. Jadi kalau pada masa reformasi menurut Pak B.J. Habibie bahwa Pancasila ini merupakan trauma sejarah di mana Pancasila ini adalah merupakan produk dari Orde Baru itu tersendiri. Ada tambahan Pak dari yang lain Pak? Ini kita biar bisa buat kesimpulan. Iya. Mohon izin nih Bu Ade, saya juga ikut merekam ini Bu Ade. Oh iya. Ya. Siap. Nanti dari Bapak saja saya kira kali ya Pak. Boleh untuk Bu, boleh. mengeluarkan linknya ya. Terima kasih Pak Saryoma. Dela aja Bu, Dela. Oh Pak Dela. Iya Bu. Izin rembuk. Siap Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Mohon maaf, saya awalnya tadi tidak tahu ada topiknya apa, tapi setelah saya mengikuti dua pembicara tadi, saya mempunyai pandangan bahwa sebenarnya di Indonesia ini siapapun pemimpinnya, apapun rejimnya, apabila akan merubah falsafah hidup bangsa kita Pancasila, semuanya pasti gagal. Dan ini sudah terbukti dari mulai Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi. Kalaupun memang itu dalam perjalanan tiap orde itu ada semacam ketidakpuasan atau penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu adalah semata-mata karena kita bisa rekam satu video. faktor
kesejahteraan rakyat kita yang memang belum bisa terwujud sebagaimana keadilan saya bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu mungkin tambahan. Ya, bagus sekali. Anda layak dapat bintang. Iya, karena nggak ada speaker. Bintang Kejora. Ayo gitu ya. Pak, selanjutnya. Ayo. Kita sudah berempat loh. Mas Heru, Nah, ada Pak. kalau menurut saya sih setuju teman-teman pendapatnya, apapun siapapun pemimpinnya, ke depan kita pasti akan tetap mempertahankan Pancasila yang sudah ada ini, karena ini kan sudah ditetapkan gitu loh. Kalau itu mungkin dulu itu karena ketidakpuasan pemerintahan terdahulu atau orde lama lah ya, atau yang dibilang tidak Pancasilais. Ke depan ya mungkin tidak, kita sudah pasti dan bulat ya. Itu sih Mbak. Iya, siap. Yang lain Pak. Balik. Baru lima. Masih ada ini kok. Seto Pak Heru lagi tulisannya ini Pak Eri. Saya jadi host loh. Jadi saya tunjuk aja. Habis kalau nggak ditunjuk. Setuju. Halo Pak Eri Bowo. Komentar Kalau Pak. nggak ditunjuk ngantuk. Iya. Iya. Di sini sudah jam yang ngantuk ini. Iya. Pak Eri Bowo, apa pendapatnya tentang bahwa tafsir masing-masing rejim atas Pancasila? Sependapat sebenarnya ya kan? Ya, saya yakin mungkin semuanya sependapat sih ya. Ya. Tinggal bagaimana penafsiran itu kan. Betul. Terus lagi, apakah hanya sekedar sebagai ideologi politik negara saja Pancasila ini? Kalau sudah kesininya kan sebenarnya akhirnya menjadi satu peradaban global Pancasila ini. Setiap langkah kita kalau salah pasti, wah dia melanggar undang-undang, melanggar pasal anu, selalu kembalinya ke sana, selalu kembalinya ke sana. Menjadi filter, jadi landasan. Iya, betul. Seperti itu gitu. Pak Eri. Masih malu kali. Enggak, Pak Eri itu ada kok kepalanya kelihatan. Tapi kok wajahnya tak tampak. Yang lain Bapak, Mas Pungki. Wow. Apakah semuanya yang belum bersuara angkat tangan? Nah, iki angel iki. Berarti sudah kita sepakat itu. Kalau sepakat sih pasti ya Pak. Kemudian setelah itu kita mau lanjut ke identitas kekuasaan atas nama Pancasila. Tadi kan tafsir nih. Terus bagaimana identitas kekuasaan atas nama Pancasila? Yang tadi Ya, sebenarnya ngeling dengan rejim tadi. Bagaimana perspektifnya kan? Kalau dia menganggap bahwa misalkan rejim Orde Lama menganggap bahwa sila keempat itu kemudian malahan mendirikan sendirinya adalah menetapkan sebagai presiden satu-satunya seumur hidup. Jadi identitas kekuasaan atas nama Pancasila menjadi dimanfaatkan. Karena perspektifnya ke sana. Gitu. Lain lagi kan kayak Habibie, kalau kita bilang, kalau di era reformasi bilang bahwa terlalu lama di zaman Orde Lama masyarakat Indonesia ini dalam keterkekangan, dalam ketekanan, sehingga saat dibuka rejim reformasi masuk, identitas kekuasaan atas nama Pancasila bahwa persatuan Indonesia ataupun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau yang sila keempat juga
akhirnya menjadi kebebasan yang ditawarkan, seperti itu. Kebebasannya tetapi oleh pihak-pihak lain ditunggangi sehingga lepaslah negara kita satu. Lepaslah provinsi kita satu menjadi satu negara, kan gitu. Itu kalau identitas kekuasaan. Kalau saya pendapatnya. Yang lain? Sedikit terkait identitas ini. Pancasila itu merupakan identitas, bukan kekuasaan, identitas bangsa kita sebenarnya. Cuma dalam perjalanannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya lebih melihat juga pada adanya, kalau istilah kerennya, dekadensi moral. Di pemahaman mulai luntur, bahkan dalam reformasi ini hampir juga kan. Padahal itu bagaimanapun juga, kalau kita bukan mendoktrin, kalau kita tidak mengenal, tidak mengajar, bagaimana kita akan menyayangi itu namanya Pancasila. Kita kenal aja tidak gitu. Ya sekarang sudah ada mulai lagi. Mungkin budaya pengaruh globalisasi ini juga sangat berpengaruh. Di mana era digitalisasi, informasi terbaru segala macam, berbagai macam paham masuk secara bebas ke Indonesia ini, disitulah mungkin terjadi penurunan nilai-nilai. Karena kita tadi hampir melupakan nilai-nilai luhur bangsa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Benar tuh. Udah. Ibu Ade. Monggo. Nah, kita ini kan dikasih Pak waktu Dela. berapa menit ya Bu ya? Pokoknya kita secukupnya kita diskusi tentang ini kita masih identitas kekuasaan, belum pemegang otoritas radikalisme. Kita nih ada berapa sesi tadi nih? Maksudnya satu sesi itu misalnya 30 menit, ada 30 menit, 30 menit, jadi kan bisa selesai Bu. Jadi nggak berkepanjangan di Pancasila aja Bu. Biar tidak melebar Bang ya. Iya, bagaimana Bu? Iya, monggo Pak. Kan kita hanya membahas Pancasila toh. Betul. Hanya Pancasila aja Pak. Kelompok satu kita. Pak, tafsir masing-masing rejim atas Pancasila, identitas kekuasaan atas nama Pancasila, dan pemegang otoritas radikalisme. Yang itu tadi Mbak, saya kurang tahu yang 3 itu. Di slide-nya Pak. Bentar. Saya tadi nggak banyak di slide ini. Ya, siap? Iya. Oke. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kita udah selesai kah untuk identitas kekuasaan atas nama Pancasila? Pak Eri belum berkomentar. Ada Pak, tuh saya lihat. Gambarnya aja itu Mbak. Pak di unmute. Enggak kok bergerak tuh. Itu kena kipas tuh. Pak Eri angkat tangan. Tafsir Mas. Ini nujum berarti nujum. Ali nujum. Oh Pak Eri nggak jelas katanya ininya. Pak di unmute Pak. Bapak buka sendiri Pak. Apa saya bukain? Kalau deket mas saya bukain. Nakal ya.
Manja kali, Bang. Pak, di samping di situ Pak, ada itu Pak. Ada tulisan mute kayak gambar stiker. Paling pojok Harus kiri Pak. dituntun kali, Bang. Udah lupa kali jalannya. Anda pintar. Ayo Pak Eri. Bu, Siap. Ayo, Bang. Bapak Ibu, Iya Pak. Komen Pak. mohon maaf Bu, nggak kedengeran apa-apa Bu. Masa sih? Di laptop ya, lagi Iya, Bu. dicari ganti. Lagi cari ganti ya sebentar Bu. Oh ya. Tapi dengar kan? Putus-putus. Gak apa-apa Pak. Kami dengar Pak. Bapak ngomong aja, nggak apa-apa, kedengeran kok. Tapi tadi saya materinya nggak dengar apa-apa Bu. Oh ya Allah. Bu, Siap. Kita sebentar doang kok nih. Mohon izin. Pak Angga, Mohon maaf, silakan Pak Bapak dan Angga. Ibu, Ya. baru selesai. Mohon maaf sekali. Iya, sekarang komen Pak Angga. Gimana Bu? Langsung komen. Terkait Pak Angga, komen, Iya. komen, Pancasila ya Bu ya? komen diarahkan sama Pak, diarahkan oleh Pak Rezeki. Gimana Pak? Waduh, ojo ngono tuh. Itu loh tafsiran Pancasila itu, Pak. Masalah apa kita apa namanya? Masalah Pancasila, tantangan zaman, tafsir masing-masing rejim atas Pancasila ya, Bu Ade ya. Ya, betul. Mohon izin. Itu ya, Pak. Tanggapan aja, kalau tanggapan dari saya terkait topiknya Bu dan Bapak. Ya. Tantangan zamannya kan multi tafsir ya, bisa dibilang tafsir masing-masing rezim. Sebenarnya itu didasarkan karena ada 5 sila kan Bu. Jadi kayaknya masing-masing rezim ini punya apa ya? Kepentingan dari mau lihat dari sisi pasal yang mana yang mau diangkat. Benar, setuju. Dasarnya apa? Apakah dari sila pertama, terus mereka akhirnya menjadikan itu suatu dasar untuk pengaturan ya, apakah keadilannya atau persatuan Indonesianya yang dijual berdasarkan masing-masing sila seperti itu. Ya. Itu sih tanggapan sedikit dari saya, Bapak-bapak dan Ibu, mohon izin. Terima kasih Pak. Apa namanya? Pernah ada isu-isu bahwa Indonesia atau misalkan seperti Aceh yang referendum meminta untuk memisahkan diri gitu, karena dia merasa bahwa kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya seperti itu ya. Sehingga ketika Indonesia tidak mau negara Islam, ya dia mau negara sendiri, kan seperti itu. Benar, Pak? Itu, Bu. Tergantung dimainkan dari sila apa, dari masing-masing penguasa. Makasih, Pak Mas Angga. Terus yang lain, Pak Eri belum bisa nyambung. Kita masih, Pak Eri udah, Pak Eri Bowo. Udah bisa, Pak, speakernya, Pak. Ya Bu. Silakan Pak. Yang lain? Kayaknya cuma 5 ya, 6 dengan Pak. Oh nih, Bu Ainun ini. Oh, Bu Ainun. Kita
Sudahkah kita selesai dengan pendapat tentang identitas kekuasaan atas nama Pancasila? Ya, setuju. Ya, kalau Cukup, sudah Bu. kita bahaskan Saya kira itu, intinya sudah. ya. Otoritas radikalisme. Nah, itu saya kayaknya komennya agak repot tuh. Silakan Pak Heru dulu. Cuma ngecek. Mama itu nilai ketuhanan dulu dibahas ya, Bu. Ya, silakan Pak. Nilai ketuhanannya dulu dibahas. Kalau sudah Izin lari. Oh, sudah record ya. Ya, silakan Mas Angga. Enggak, mau masih sudah direkord ya Bu, mohon izin. Oh iya, Sudah. sudah direkod. Gimana untuk tentang pemegang otoritas radikalisme? Apa sih yang dimaksud nih? Radikal kan identik dengan kekerasan. Apa maksudnya Bu ya? Adakah karena Nilai. ya Jadi sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Bu, Pancasila ini terbukti mampu menjadi ideologi yang mengayomi keberagaman suku bangsa masyarakat kita, di mana kita mempunyai beragam suku bangsa, dan menjadi paparan menurut Profesor Sumantro, Bu. Profesor Sumantro, di mana kemunculan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang menurut kelompok mereka benar menurut mereka. Jadi merujuk pada konteks Islam, Profesor Sumanto ini, Bu, menyatakan bahwa tidak ada petunjuk yang jelas atau petunjuk yang pasti yang baku tentang sistem politik pemerintahan ini, Bu. Jadi yang mendorong untuk terjadinya adopsi sistem kenegaraan sehingga menimbulkan perbedaan sistem antar negara yang menyesuaikan kondisi masyarakat lokal, Bu. Iya. Sedikit dua bagian artikel ini nanti terkait radikalisme ini dari Bentley apa ini hilangnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masyarakat Indonesia merupakan pangkal dari munculnya berbagai tindakan radikalisme dan terorisme. Radikalisme sendiri sebagai ekspresi ketuhanan yang tidak berkebudayaan, merosotnya nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia. Idealnya hubungan manusia dengan Tuhannya harus selaras dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini mungkin itu jadi dalam Pancasila terkandung sila-sila yang memang anti radikalisme, dan Pancasila memang sudah filter menurut menurut bangsa Indonesia gitu, bisa menjembati semua agama yang ada di Indonesia menurut saya sih. Ya, terima kasih Pak Heru. Sekali itu. Jadi apakah tindakan-tindakan yang terjadi sekarang seperti pemboman atau bom bunuh diri itu sebagai orang-orang yang memang tidak
memahami atau tidak mengenal Pancasila atau tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman dengan sesama, gitu ya. Betul. Iya. Karena dia Sehingga menganggap bahwa kalau Pancasila perspektifnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan punya dia sendiri, Ya. maka yang lain tidak Tapi boleh ada di muka bumi ini, kan gitu. karena tidak memahami nilai-nilai kebinekaan-nya ini. Menambahkan Bapak dan Ibu, mungkin dari judulnya kan selalu ada akan selalu mengalami tantangan zaman terkait Pancasila ini, Bu, ya. Dan Bapak, mungkin salah satu faktor akan timbul terus mengalami tantangan dari generasi ke generasi pemahaman kali ya, atau fondasi terkait Pancasila sendiri juga harus dipikir ulang, atau dalam artian apakah memang mengalami peningkatan atau penurunan pemahaman terkait Pancasila itu, jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi dari materi kesadaran berbangsa dan bernegara kan tidak jauh juga dari salah satu fondasinya Pancasila. Nah itu apakah dari kekurangan atau ketidakmengertian terkait Pancasila timbul radikalisme itu. Jadi mungkin juga kalau pendapat saya, ya ini tantangan besar dari generasi ke generasi untuk bisa terus menghidupkan atau menyadarkan masyarakat ya landasan dasar kita tadi 4 pilar yang kita bahas di hari ini. Karena digunakan tadi Pak, kalau Bapak bilang bagaimana perspektifnya terus butir yang mana, sila keberapa yang dia gunakan untuk menggunakan kekuasaan atau apa, sehingga akhirnya generasi ke sini menganggap bahwa sebenarnya Pancasila yang benar itu yang mana sih? Ya, betul. Karena masing-masing generasi rejimnya menggunakan dengan sila-sila yang menjadi alatnya mereka. Generasi muda menjadi lebih menyenangi dengan budaya-budaya luar daripada budayanya sendiri. Setuju sih Mbak. Mungkin pemahaman-pemahaman yang harus kita berikan ke generasi muda sekarang. Saya setuju sih, ini tantangan berat pada pemerintahan kita. Ya contoh yang seperti Orde Baru atau Orde Lama, kita sama-sama pernah menikmati namanya penataran P4 ya. Dari BP 7 sampai sekarang Pancasila. Jadi pemahaman. Jadi dasar ini memang tantangan pemerintah dan kita juga sebagai yang ada di pemerintahan. Ya saya setuju, mungkin ada ya sekarang ada cikal bakalnya selain BP 7 ada BPIP ya. Iya, BPIP. Nah, BPIP yang sekarang ini mungkin bisa ada terobosan-terobosan baru untuk terkait pendidikan-pendidikan dasar untuk bagi anak-anak baru kita. Mungkin di tingkat SD lah. Kita SD dulu sudah bisa menerima penataran P4. Iya. Saya setuju dengan Pak Arya tadi. Oke, Mbak. Ya, Pak Heru, terima kasih. Singkatnya ini berarti Pancasila ini adalah ideologi yang mampu menjawab tantangan kebangsaan, Bu, untuk mengayomi kepentingan kita. Aktualitas Pancasila menjadi modal utama mempersatukan berbagai golongan di Indonesia, Bu. Iya, Pak, luar biasa memang rasanya. Paten. Sudah Bang. berkomitmen Memang dapatin tuh Bang Dela. Lalu tadi yang radikalisme sudah dibahas Pak Angga, Pak Heru, Bapak yang lain mau bahas untuk yang radikalisme? Saya kalau bahas-bahas radikalisme suka agak-agak ngeri. Sedap, ya. Betul. Kalau cuma kita aja sih nggak apa-apa. Karena kita harus di YouTube kan, hati-hati lah, jangan sampai pada akhirnya kita menjerat maksudnya bukan itu, tapi orang menafsirkan nanti. Ya, tapi yang jelas yang disampaikan Pak Heru dan Pak Mas Angga tadi, ya betul itu sudah
Artinya kita sudah bisa memberikan jawaban atas materi tentang Pancasila, tentang secara historis dan teoritis yang kemudian menjadi satu pertanyaan tentang apakah Pancasila akan bertahan terus karena masing-masing rejim ini memiliki tafsiran yang masing-masing yang kemudian menjadi alat untuk melaksanakan di rejimnya tersebut. Terus kemudian identitas kekuasaan atas nama Pancasila juga menjadi ikut terlibat di dalamnya, dan yang jelas penguatannya harus ada di mempertahankannya agar jangan muncul radikalisme tadi adalah dengan memberikan pemahaman yang kalau butirnya sudah benar, poin dari sila-sila Pancasila dan turunannya sudah benar, kemudian implementasinya menjadi salah, ini akan memunculkan radikalisme pada generasi selanjutnya, karena mereka tidak tahu sebenarnya yang Pancasila yang sebenarnya adalah seperti apa. Udah cukupkah diskusi kita? Sepertinya Mbak Ade layak di BPSDM. Ya, Pak Arya ya? Saya menyimpulkan aja, Pak. Maklum. Bapak-bapak semua, kalau Ibu saya cuma sendiri. Apakah kita sudah cukup mendiskusikan ini? Cukup, Bu. Oke. Karena ada tugas lain. Iya, makanya ini sudah kita anggap cukup. Berarti tentang Pancasila sudah kita pahami semua. Mungkin nanti Bapak bisa kita membaca lebih banyak lagi tentang pendapat-pendapat dari para pakar yang bisa kita lihat dari Google atau dari buku-buku barangkali untuk menambah wawasan dari Bapak-bapak semua. Selanjutnya apa ya? Ini apakah di stop atau bagaimana ya? Karena kita pembahasan Pancasila kan sudah selesai. Tugas selanjutnya apa ya? Jurnal itu, Bu. Jurnal refleksi jurnal masing-masing. Kalau itu kan mandiri kita membuatnya. Oh, ini kelompok ini aja. Individual reflection. Iya, itu kan individual nanti di akhir. Ini kalau kita sudah selesai, terus kan saya diminta, yang bisa aja tadi Pak Dela, atau Mas Arya, kan linknya katanya nanti di-share, gitu di YouTube, terus linknya di-share. Aku nggak begitu paham. Siap, nanti kita masukkan ke YouTube, Bu. Iya, terima kasih banyak Bapak-bapak semua dan saya Ibu sendiri atas diskusi kita pada. Bu Ade mau pulang ya? Enggak, kita juga mau pulang. Bu Ade nggak ngajak-ngajak. Stop dulu, Bos. Oke. Mau berangkat ke Jakarta. Terima kasih atas semua pemikirannya dan masukannya. Kita akan lanjutkan lagi besok pada diskusi dengan materi yang akan lebih menarik lagi daripada hari ini. Saya mirip sekali ya pembawa acara. Resumenya kan yang bikin tuh tadi Pak Dela. Jadi nggak ada yang nyatet nih. Jadi nggak ada yang menulis. Saya bisa aja membuat resume, tapi terus diapakan gitu nih. Oh sudah, alhamdulillah Bapak Dela, baik sekali. Itu. Iya. Oke, ya. Saya selalu jadi host aja ya. Saya selalu jadi host. Kalau udah ditutup atau nanti bergabung menjadi satu grup ya? Terus membahas bersama apa gimana ya? Saya nggak paham. Sepertinya kayaknya ditutup, Bu. Oke. Kalau gitu silakan siapa yang nutup. Setuju. Oke. Jadi kita tutup aja, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Enak, memang Madela ini pas ya. Luar biasa. Jadi ke link kemana lagi nih, Bu?
Udah